Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang dampak finansial ekonomi dari terjadinya penawaran pasar. Oke, kita tampilkan materinya. Ya, jadi, nah, ada sebuah dampak yang ekonomi yang terjadi terhadap apa yang dilakukan di bisnis jasa gitu. Jadi sebenarnya nggak hanya di bisnis jasa ya efek ekonomi ini akan terjadi, tapi uh, bisa saja bisnis produk barang juga bisa terjadi. Jadi kalau di sini kita karena membahas bisnis jasa, maka kita akan membahasnya. Nah, yang pertama itu adanya hubungan yang kuat antara jasa dan keuntungan. Jelas ya. Jadi dengan adanya jasa, dengan adanya servis, dengan adanya produk jasa, dengan adanya penawaran jasa, maka akan muncul permintaan yang akan menimbulkan permintaan dari konsumen sehingga dapat membuat keuntungan di suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya kita adalah suatu perusahaan jasa, kita menyediakan jasa, menawarkan jasa, memasarkan jasa, nanti bisa dipastikan ada permintaan dari konsumen sehingga terjadinya pertukaran antara produk jasa tersebut, servis jasa tersebut dengan uang oleh konsumen. Jadi di situ adanya hubungan yang kuat ini sangat jelas ya. Jadi adanya layanan, adanya servis, adanya jasa itu akan berhubungan dengan pertukaran. Nah, jadi di sini yang kedua ada kualitas jasa mempengaruhi banyak faktor ekonomi di perusahaan. Sudah pasti ya. Jadi kalau misalnya kualitas jasa itu buruk, maka sudah bisa dipastikan permintaan juga akan juga kurang gitu. Jadi sesuai dengan jasa yang ditawarkan, jasa yang disediakan, maka faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi perusahaan tersebut juga akan sangat berkaitan. Nah, selanjutnya itu ada model pemasaran yang berdampak pada jasa. Jadi model pemasaran di sini ada terbagi dua ya. Yang pertama itu pemasaran ofensif ya. Kalau kita bermain bola atau strategi olahraga, kalau yang namanya ofensif itu adalah menyerang gitu ya. Kita harus agresif gitu. Jadi di sini saya buat pemasaran ofensif itu dia lebih kepada menarik pelanggan. Jadi sifatnya dia pelanggan-pelanggan baru ya. Jadi sini ada penjelasannya bahwa sasarannya adalah menarik pelanggan baru yang pertama. Nah, ini udah bisa dipastikan bahwasanya kita kalau misalnya menggunakan metode pemasaran ofensif, kita mencari gitu. Kita mencari konsumen-konsumen baru bisa melalui media-media apa saja yang bisa digunakan oleh perusahaan tersebut yang yang sesuai dengan produk jasa yang ditawarkan. Selanjutnya ofensif pemasaran melibatkan pangsa pasar, reputasi dan harga. Nah, jadi di sini pangsa pasarnya itu, jadi kita harus turun kepada langsung konsumen itu, di mana konsumen berada gitu. Jadi kalau misalnya kita menginginkan yang namanya pelanggan baru, kita harus terjun ke pangsa pasar tersebut sehingga konsumen-konsumen baru itu bisa tahu terhadap produk kita. Terus reputasi. Nah, jadi untuk membangun reputasi ini kepada konsumen-konsumen baru, kita harus mengedepankan yang namanya tadi yang pertama yang sebelumnya kita bahas, yaitu kualitas jasanya gitu. Jadi untuk menimbulkan reputasi yang baik, maka kualitas itu harus kita tingkatkan sehingga konsumen-konsumen baru ini akan tertarik untuk membeli atau menggunakan jasa yang kita punya. Selanjutnya itu ada harga ya. Jadi persaingan harga di pasar itu juga sangat mempengaruhi terhadap permintaan dari konsumen-konsumen baru atau pelanggan baru ini. Jadi dengan harga yang kompetitif misalnya, dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik, maka akan berdampak terhadap permintaan konsumen atau pelanggan yang baru. Selanjutnya pelayanan baik, maka reputasi positif, pelanggan akan lebih banyak. Jadi kalau misalnya pelayanan baik ya seperti yang saya bilang, maka reputasi akan positif sehingga pelanggan akan lebih banyak. Jadi itulah efek yang ditimbulkan jika kualitas kita jaga, terus harga kita kompetitif, terus pangsa pasar yang kita tuju itu benar, maka
pelanggan akan lebih banyak datang kepada kita. Nah, selanjutnya model pemasaran yang berdampak pada jasa. Jadi yang kedua ya. Jadi model pemasaran yang kedua itu adalah mempertahankan pelanggan ya. Jadi di sini adalah pemasaran defensif. Jadi kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi ya, kalau defensif itu dia lebih bertahan gitu ya, strategi bertahan. Jadi sasarannya adalah mempertahankan pelanggan lama nih. Jadi dalam mempertahankan pelanggan lama kita harus menyimpan baik-baik ya data daripada pelanggan tersebut, dan terus melakukan interaksi walaupun tidak langsung, tapi terus memberikan cashback misalnya di iklan-iklan kita untuk mempertahankan. Misalnya cashbacknya itu berlaku untuk pembelian keberapa gitu misalnya. Jadi pelanggan-pelanggan yang sudah pernah beli akan datang lagi ke kita, jadi melakukan repeat order. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Sasarannya adalah mempertahankan pelanggan lama gitu ya. Mempertahankan pelanggan lama lebih penting daripada merebut pelanggan baru. Nah, ini susahnya merebut pelanggan baru itu. Jadi lebih baik kita mempertahankan daripada menggapai yang baru gitu. Jadi eh, apa namanya? Karena konsumen yang sudah membeli produk kita, dia pasti tahu kualitas daripada produk kita, sehingga lebih mudah kita untuk menawarkan produk-produk lain yang mungkin bisa dibeli sama pelanggan-pelanggan lama kita. Terus merebut pelanggan baru biayanya mahal karena ada biaya iklan, promosi, biaya penjualan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita ingin merebut pelanggan baru, kita harus terjun ke pangsa pasarnya gitu. Jadi kita harus menentukan marketingnya lagi, kita harus membuat iklannya lagi, melakukan promosinya, terus biaya penjualan kita pun karena kos-kos yang tadi juga dibutuhkan sangat banyak gitu. Jadi ya memang harus biaya penjualan itu akan menjadi tinggi gitu. Jadi itulah sulitnya untuk meraih pelanggan baru. Terus penahanan pelanggan berdampak pada profit perusahaan dalam hal. Nah, jadi kalau kita mempertahankan pelanggan lama kita, maka ya profitnya itu ada. Yang pertama itu biaya rendah. Ya, kita nggak perlu lagi melakukan marketing yang jor-joran gitu. Nggak perlu lagi kita melakukan marketing dengan powerful daripada sumber daya kita. Jadi ya cuman seadanya, tapi kita tetap menawarkan produk kita itu dengan cara-cara yang elegan gitu ya, sehingga tidak membuat konsumen lama kita itu merasa ilfeel ya, bahkan atau merasa tidak nyaman. Terus volume pembelian juga tinggi. Nah, jadi kalau orang udah namanya langganan gitu ya, jadi dia biasanya membeli itu dengan kuantiti yang lebih daripada satu misalnya. Jadi dengan adanya kepercayaan dia terhadap perusahaan kita, maka otomatis volume pembeliannya juga akan lebih banyak. Selanjutnya banyak membeli berbagai kebutuhan. Jadi kalau produk kita itu berbagai macam tipe, bermacam model, mungkin memungkinkan bagi dia untuk tetap beli di perusahaan kita dengan berbagai produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi berbagai macam layanan mungkin bisa dinikmatin. Jadi kayak misalnya kita pengguna Grab, jadi kita udah cinta kali sama Grab ini gitu, karena aplikasinya yang bagus mungkin, atau karena responnya cepat, atau e-walletnya yang mudah dan sebagainya. Jadi semua layanan yang di dalamnya itu kita lakukan, kita beli gitu atau kita gunakan gitu, sehingga disitulah tadi penjelasannya bahwa banyak membeli berbagai kebutuhan. Jadi berbagai kebutuhan satu konsumen itu terhadap suatu perusahaan dengan berbagai macam produk jasa bisa dilakukan. Selanjutnya bersedia membeli dengan harga mahal. Jadi kalau kita udah loyal terhadap suatu brand, suatu perusahaan, maka konsumen itu bersedia membayar lebih mahal daripada produk-produk yang lain gitu. Selanjutnya kenaikan harga tetap akan dibeli oleh pelanggan setia. Ya, ini sama mungkin dengan penjelasan yang sebelumnya, bersedia membeli dengan harga mahal. Jadi kalaupun harganya naik, kalau dia sudah percaya pasti akan membeli. Terus komunikasi dari mulut ke mulut. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi orang kalau udah merasa nyaman, orang udah merasa puas gitu, dia pasti akan menawarkan produk tersebut ke orang lain gitu. Jadi promosi word of mouth-nya itu akan jalan gitu. Jadi sekarang itu sudah lebih kepada digital ya. Kalaupun dia nggak ngomong secara langsung,
dia berbicara melalui kolom chat, kolom komentar, atau kolom testimonial yang ada di website, sosial media, dan marketplace yang kita punya. Nah, selanjutnya dapat berperan sebagai penyalur promosi perusahaan tanpa biaya. Ini dia tadi, karena udah merasa puas dia, jadi dia jadi agen kita, agen yang nggak kita bayar, nggak kita minta, nggak kita kasihkan target. Jadi dia dengan sukarela melakukan promosi kepada orang lain gitu. Jadi itulah dampaknya ketika kita mempertahankan konsumen lama kita dan dia puas, sehingga efeknya itu akan dia melakukan promosi-promosi tanpa kita minta atau dengan sukarela. Nah, yang terakhir sini materi kita persepsi pelanggan terhadap pelayanan dan kecenderungan pembelian. Jadi persepsi pelanggan ya terhadap pelayanan itu yang melakukan cenderung untuk membeli, ada kecenderungan hubungan kepuasan pelanggan dan rencana pembelian. Jadi hubungan kepuasan pelanggan itu dan rencana pembelian itu akan tercipta seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi kalau konsumen udah puas, dia pasti akan apa lagi sih produk yang dijual di perusahaan ini gitu. Jadi dia kepo gitu, ingin tahu. Jadi rencana untuk membeli untuk kebutuhan yang lain itu bisa terjadi gitu. Dan selanjutnya pelanggan yang puas akan cenderung membeli kembali produk tersebut. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi mengenai repeat order ya. Jadi setelah dia membelikan pembelian pertama, dia merasa puas, dia merasa nyaman, maka dia akan cenderung untuk membeli produk itu kembali. Nah, mungkin penjelasan tentang dampak finansial ekonomi dari penawaran jasa ini cukup sampai di sini. Mungkin nanti ini akan saya share di e-learning-nya kita ya. Jadi silahkan dilihat videonya dan nanti lakukan absensi dan diskusi di forum yang sudah saya sediakan nanti. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.